Renungan Harian Jumat 17 Juli 2020, Pekan Biasa ke-15. Yang diutamakan Yesus adalah belas kasihan. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 38 ayat 1-6, ayat 21-22, ayat 7-8. Dan bacaan Injil dari Matius bab 12 ayat 1-8. Saudara-saudariku terkasih, dua kelompok yang selalu menjadi lawan politik dan bahkan berusaha untuk membatalkan atau menggagalkan misi perutusan Yesus adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Dua kelompok ini dikecam habis-habisan oleh Yesus dan dianggap sebagai orang munafik karena mereka berusaha untuk menutup pintu kerajaan surga bagi orang lain. Orang Farisi dan ahli Taurat iri hati kepada Yesus karena Yesus sangat populer memperkenalkan sabda kebenaran Allah. Orang-orang Yahudi lebih memilih untuk mendengar Yesus. Inilah sumber utama kemarahan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dan mereka selalu mencari alasan untuk mempersalahkan dia. Saudara-saudariku terkasih, Santo Matius menampilkan satu persoalan yang diangkat oleh orang-orang Farisi untuk mempersalahkan Yesus, yakni para murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Pertanyaan yang dilontarkan adalah, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Untuk menjawab persoalan ini, di satu pihak, Yesus tidak mempersoalkan hari Sabat. Hari Sabat adalah hari bebas, hari libur, hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Taurat Musa juga mengajarkan bahwa hari Sabat itu hari untuk beristirahat dari semua pekerjaan yang biasa dan hanya menyembah Tuhan, atau disebut hari perhentian dan penyembahan. Yesus tidak pernah membatalkan prinsip hari perhentian, hari penyembahan. Yang dikecam Yesus adalah penyalahgunaannya oleh para pemimpin Yahudi. Ia menyatakan bahwa hari perhentian itu ditetapkan Allah untuk kesejahteraan rohani dan jasmani manusia. Di lain pihak, Yesus memberi jawaban terhadap pertanyaan itu bertolak dari sejarah masa lalu yang dibuat oleh Daud dan para imam. Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Saudara-saudariku terkasih, jawaban Yesus ini adalah kritikan untuk memurnikan atau menjernihkan sikap kekakuan ahli-ahli Taurat terhadap hukum. Yesus menilai bahwa aturan hari Sabat disalahgunakan dengan begitu banyak tambahan aturan, akhirnya menjadi kaku dan tak berdaya. Maka Yesus mengembalikan makna dari hari Sabat itu. Rujukan Yesus adalah Daud dan para imam, mereka yang bekerja untuk melayani Tuhan pada hari Sabat tetapi tidak disalahkan. Penekanan Yesus adalah belas kasihan bukan pada pelaksanaan hukum yang kaku. Maka ia secara tegas mengatakan, yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Bagi Yesus, hukum kasih yang diajarkan dan dipraktikkan dalam tugas pelayanannya lebih tinggi dari hukum Taurat. Ia sendiri pelaku utama hukum kasih itu. Maka secara tegas Yesus mengatakan, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudariku terkasih,
Apakah kita sudah mempraktekkan segala hukum yang ada secara baik dan benar dalam hidup kita? Kita juga yakin bahwa hari Minggu adalah hari perhentian dan hari untuk Tuhan. Apakah kita tidak boleh melakukan kegiatan pembinaan atau pelayanan kasih lainnya pada hari Minggu itu? Bagi Tuhan Yesus, jika aturan hari Minggu tidak mencerminkan cinta kasih, percuma saja aturan atau hukum itu dipraktekkan. Yesus mengajak kita semua untuk mempraktekkan hukum secara baik dan benar, dan lebih mengutamakan nilai kasih dan nilai kemanusiaan. Orang yang mengasihi pasti taat aturan, tetapi orang yang tidak mengasihi pasti tidak taat aturan. Maka Yesus mengatakan, yang ku kehendaki adalah belas kasih, bukan persembahan. Amin.